warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ketiga di dalam membahas kitab Safinatun Najah. Kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa maulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa al-ghummah wa ma'a dhummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Jemaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Dengan nikmat kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa mensyukuri dengan cara beribadah kepadanya, menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga ibadah kita, ketaatan kita, yaitu dengan cara terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih, tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah salah satu manifestasi dari memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum." Dan juga dari pemahaman kita dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Jadi kita melakukan kajian ini agar kita benar-benar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Salah satu caranya adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dengan ilmu yang kita pelajari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bab yang keenam yaitu furudul wudu. Furudul wudu sittatun. Kewajiban-kewajiban wudu atau fardu-fardu wudu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah niat. Al-awwalu an-niyatu. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua telapak tangan beserta kedua siku. Ma'al mirfaqain. Ar-rabi', yang keempat adalah masaha syai'un minar ra'si, membasuh sebagian dari kepala atau kulit atau rambut. Kami akan ingatkan kembali, apabila ada yang berbeda manhaj atau mazhab di dalam hal ini, bahwasanya kami ingatkan yang kami bahas sekarang ini adalah kitab mazhab Imam Syafi'i. Berarti tata cara berwudu ini adalah tata cara berwudu sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya jangan ta'ajub apabila di nomor yang keempat ini membasuh sebagian kepala. Nanti kami akan jelaskan insyaallah. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu, yang keenam, at-tartibu, yaitu tertib, berurutan. Al-muallif rahimahullahu ta'ala mengambil fardu-fardu wudu ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsalu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 fardu wudu. Jadi al-muallif pengarang kita rahimahullahu taala menambahnya dengan poin 1 dan poin 6, niat dan tertib. Kenapa beliau menambah niat? Karena niat adalah syartul lisairil amal, asas dari segala amal, pondasi dari segala amal. Tidak ada niat, tidak ada amal. Tidak ada niat, tidak ada amal. Makanya ditempatkan di nomor 1. Maka jadilah 5. Lalu ditambah dengan nomor 6 secara tertib. Tidak boleh diacak-acak. Tidak boleh didahulukan antara yang satu dengan yang lain. Harus secara tertib. Dimulai dulu dari wajah, lalu kemudian kedua tangan, kemudian kepala, lalu kemudian kaki. Jadi 4 hal itu harus dilakukan secara berurutan. Inilah dalil al-muallif rahimahullah ta'ala mengambil fardu wudu menjadi 6. Yang pertama adalah an-niyah. Al-awwalu an-niyatu. Niat ini al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Adapun tempatnya niat di dalam hati, sedangkan mengucapkannya dengan lisan itu sunnah. Ini menurut beliau, Syekh Salim bin Sumair rahimahullahu ta'ala. Adapun tempatnya di dalam hati, sedangkan mengucapkan dengan lisan itu adalah sunnah. Waktu niat ketika membasuh muka. Disitulah kalau ada pertanyaan, kapan niat itu diletakkan atau dimasukkan atau dihadirkan, yaitu ketika mulai membasuh anggota pertama dari yang menjadi fardunya wudu. Berarti membasuh wajah. Di dalam perkataan yang lain dikatakan bahwasanya di seluruh 4 anggota yang diwajibkan untuk berwudu ini wajib diniatkan. Allahu alam, yang rajih adalah yaitu di pertama ini, seperti yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, mahalluha al-qalbu wa talaffadhu biha sunnah wa waqtuha 'inda ghusli awwal juz'i min al-wajhi wa tartibu alla tuqaddimu adu ala adu. Dengan lisan, mengucapkan dengan lisan itu adalah sunnah. Waktu niat ketika membasuh muka bila mengerjakan wudu. Jadi sampai di sini kita sudah bisa memahami mazhab Imam Syafi'i yang hakiki itu adalah niat itu tempatnya di hati. Talafuznya itu adalah sunnah. Kalau ada yang mohon maaf menggembor-gemborkan wajib diucapkan dengan lisan itu, kalau tidak diucapkan dengan lisan maka batal, wallahu alam, dari perkataan siapa yang diambilnya. Maka kalau kita cek pun di kitab Al-Um ataupun kitab Ar-Risalah yang disusun sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena yang pertama kali meletakkan kaidah usul fikih itu adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitab Ar-Risalahnya. Di sana pun dijelaskan tentang tata cara menjelaskan wudu. Tata cara di dalam berwudu. Ketika membahas tentang niat itu adalah di dalam hati. Hanya saja di satu waktu ditanya, karena banyaknya manusia yang masuk ke dalam agama Islam, lalu kemudian ditanya, gimana model niat itu kayak gimana gitu? Kalau seandainya di dalam hati itu seperti apa? Akhirnya dilafazkanlah, diungkapkanlah dalam bentuk kata agar dipahami, bukan diucapkan dengan lisan, tapi agar dipahami, agar ketika menghadirkan niat itu seperti apa. Jadi kalau misalnya secara simpelnya, kalau niat itu di dalam hati, ya cukup kita berwudu ini ya Allah, saya berwudu ini ya Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat, untuk mengangkat hadas, atau
mengembalikan kesucian saya. Saya berada di dalam kesucian. Karena orang yang berwudu itu adalah bukan hanya untuk sholat, tapi ada juga yang mau tawaf berwudu, yang mau membaca Al-Quran berwudu, atau hanya sekedar dia berada, hanya ingin berada dalam keadaan suci, dia berwudu. Disebut dengan tajdidu al-wudu. Tajdidu al-wudu. Tertib adalah tidak mendahulukan atau membasuh mengerjakan anggota wudu atas anggota wudu yang lainnya atau diakhirkan. Dua bab ini yang berkaitan dengan masalah wudu, tata cara berwudu. Lalu bagaimana tata cara berwudu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah dijelaskan tentang fardu wudu, tapi al-muallif rahimahullah taala di sini tidak menjelaskannya secara detail bagaimana tata cara berwudu. Maka silakan kita kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Kami sampaikan untuk hadis yang berkaitan dengan tata cara berwudu ada 3 hadis. Yang pertama adalah hadisnya Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi ada seorang sahabat namanya Humran, yaitu hamba sahaya Utsman bin Affan. Pernah menjelaskan tentang tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian dipraktekanlah tata cara berwudu. Ambil air, kemudian tuangkan air di atas tangan kanannya, kemudian membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Berarti ini termasuk sunnah wudu. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di permulaan wudu. Catatan, membasuh kedua telapak tangan dilakukan 2 kali di dalam berwudu. Yang pertama adalah ketika pertama kali berwudu hukumnya sunnah. Ketika pertama kali berwudu hukumnya sunnah, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Yang kedua adalah yaitu ketika membasuh tangan itu sendiri. Membasuh tangan itu sendiri. Yang ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ilal mirfaqain, sampai siku-siku. Di sini jangan sampai kita, mohon maaf, meremehkan. Karena pertama kita sudah membasuh kedua telapak tangan, lalu ketika membasuh tangan yang hukumnya wajib, ya kita mulainya dari pergelangan tangan, tidak mulai dari ujung. Harusnya dimulai dari ujung lagi. Dari ujung sampai ke siku-siku atau di atasnya sedikit. Jadi ini sifat wudu yang pertama, yaitu 3 kali. Membasuh anggota badan itu 3 kali. Sesuai dengan hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sunnah yang kedua yang dipraktekkan Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah tamaddomada wastansyaqa wastansara. Jadi ada 3 hal ini, istilah yang harus kita pahami. Tamaddomada, memasukkan air di dalam mulut lalu kemudian menggerak-gerakkannya di dalam mulut, disebut dengan kumur-kumur. Ini adalah satu amal tersendiri. Sedangkan wastansyaqa wastansara itu adalah 2 amal yang dilakukan dalam satu waktu tapi secara tertib. Kita ambil air, masukkan ke hidung. Proses memasukkan air di dalam hidung namanya istinsyaqa. Mengeluarkan kembali air yang kita masukkan dari hidung tadi namanya istinsar. Jadi kalau ada yang bertanya, apa itu istinsyaq? Istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Kapan? Ketika wudu. Terus istinsar itu apa? Mengeluarkan kembali air yang dimasukkan tadi di dalam wudu. Jadi makanya ini 2 perbuatan, ya 2 amal yang dilakukan dalam satu waktu, tapi secara berurutan. Jadi istansyak dulu, memasukkan dulu, baru kita mengeluarkan. Ya, coba dipraktekkan. Kadang kita belum bisa ini.
Memasukkan. Hanya kadang kita memasukkan jari-jari aja ya. Jari apa yang dimasukkan? Jari tengah sama ibu jari kan gitu ya. Jadi kita proses memasukkan airnya itu kan. Kalau kita tidak telaten di situ, bisa sampai ke otak airnya. Ya, bisa salah-salah nanti masuk ke otak. Jadi memang di situ harus latihan. Harus latihan. Kan ini sunnah. Sunnah yang sudah banyak sekali manusia meninggalkannya. Tamadhamada wastansyaqa wastansyara. Itu dilakukan 3 kali. Dilakukan tiga kali. Berarti sudah 4 itu ya sunnah wudu itu ya. Sunnah wudu yang pertama tadi apa? Membasuh kedua telapak tangan. Yang kedua berkumur. Yang ketiga adalah istinsyaq. Yang keempat istinsyaq. Yang keempat istinsar. Kemudian tata cara wudhu selanjutnya, beliau menuangkan air lagi di tangan kanannya atau di kedua tangannya, lalu kemudian membasuh ke seluruh wajah, wajah. Di situ baru mulai fardu wudhu itu. Berarti yang tadi itu baru sunnah wudhu. Sekarang baru mulai fardu wudhu. Apa yang disebut dengan wajah? Wajah adalah semua yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Itu adalah wajah. Semua yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Jadi berarti semua ini yang tidak ditumbuhi oleh rambut, itu disebut dengan wajah. Harus dibasuh semuanya. Maka kedua tangan ini harus telaten di dalam membasuhnya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ketinggalan. Biasanya mohon maaf, sering sekali orang lalai di dalam permasalahan ini. Bagian pipi di bawah ya, yang dekat dengan samping kanan atau samping kiri dagu atas itu sering ketinggalan. Makanya harus semuanya. Lalu ditanya terus bagaimana dengan lihyah? Lihyah itu termasuk dari wajah. Asli lihyah. Jenggot. Yang punya jenggot, yang enggak usah dibahas. Jadi para ulama kita mengatakan bahwasanya jenggot itu adalah alamatur rujulah. Tanda seorang itu laki-laki. Jadi salah satu yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah jenggotnya. Jadi ketika tidak ada jenggot, susah dibedakan apakah ini laki-laki apa perempuan. Ya. Maka oleh karena itulah kalau ada yang punya jenggot tidak boleh dipotong. Dan juga para ummahat ataupun para perempuan yang beriman yang memiliki suami yang berjenggot, berbanggalah dunia akhirat. Karena itu salah satu ciri wanita solehah yang insya Allah akan menjadi ratu surga nanti di hari kiamat. Amin insya Allah. Itulah yang disebut dengan wajah. Lalu kemudian Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu an, mohon maaf, ini penekanannya di setiap hadis itu disebutkan salasan, 3 kali. Jadi harus melakukan tiga kali. Jadi kesempurnaan kita di dalam berwudu itu 3 kali. Cuma kita kembalikan kepada keadaan. Kalau seandainya air itu sedikit, ya botol aqua yang kecil itu aja bisa buat 2 orang. Kalau mau berwudu. Sudah pernah dipraktekkan insyaallah. Jadi 1 botol aqua yang kecil yang 500 rupiah itu. Iya, 1 gelas kecil itu bisa buat wudu untuk 2 orang. Bagaimana caranya? Ya harus telaten. Disitulah nanti akan diuji keimanan itu. Karena dulu suatu saat ada sahabat pun pernah protes, jangankan kita pada zaman sekarang. Dulu di zaman sahabat saja ada yang protes. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan buat ente yang rambutnya pendek, yang rambutnya panjang aja cukup dengan 1 gelas kecil itu. Itu kaitan dengan air. Nanti ada bab air di bawahnya insyaallah. Ada bab air di bawahnya, kita akan bahas tentang bab air itu, apa yang dimaksud dengan 1 kulah, apa yang dimaksud dengan 2 kulah itu. Kaitan lagi dengan tata cara berwudu setelah muka, masuklah ke tangan.
Tangan itu dari ujung tangan sampai siku-siku. Itu pun tiga kali. Lalu kemudian kepala. Lalu kita kolerasikan dengan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah ta'ala di poin yang keempat, membasuh sebagian dari kepala. Dari kepala. Kalau yang bermazhab seperti ini silakan, kita tidak akan melarang. Boleh. Makanya kenapa di dalam haji salah satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh yang bermazhab Syafi'i adalah kaitan dengan wudu ini, maka secara otomatis mereka pun nanti ketika umroh atau haji, ada yang disebut salah satu rukun haji itu nanti atau rukun umroh itu adalah tahallul. Baik itu tahallul pertama atau tahallul kedua. Jadi tahallul pertama atau tahallul kedua itu, kalau bagi yang bermazhab Syafi'i, ya cukup sedikit aja, potong rambut sedikit udah cukup. Nggak perlu diperpendek. Padahal di dalam hadis jelas, rahimallahu alal muqassirin, alal muqassirin. Rahimallahu alal muhalliqin. Wal muqassirin ya Rasulullah. Tidak dijawab sama Rasulullah. Rahimallahu alal muhalliqin. Al muhalliqin itu adalah yang botak. Jadi mencukur semua rambutnya. Dicukur semua rambutnya. Ini biasanya yang bermazhab Maliki, langsung dibotak. Langsung dibotak. Kalau yang bermazhab Syafi'i cukup diambil sedikit di sini samping kanan atau samping kiri atau atas atau belakang atau depan. Yang penting sebagian dari rambut itu diambil sudah cukup, sudah dihitung telah melakukan tahallul atau telah membasuh kepala. Atau telah membasuh kepala. Yang rajih adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, yaitu di tata cara wudhu yang kedua. Hadis Amrun bin Yahya Al-Mazini rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang bagaimana cara berwudunya Abdullah bin Zaid, lalu kemudian Abdullah bin Zaid mempraktekkan wudu itu. Ini hadisnya Yahya Al-Mazini. Berarti kami akan tegaskan kembali, hadis tentang tata cara berwudu itu ada 3. Yang pertama 3 kali, yaitu hadisnya Humran Maula Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua kali 2 kali itu adalah hadisnya Yahya Al-Mazini. Kemudian yang 1 kali juga adalah hadisnya Abu Hurairah. Ada lagi yang keempat, hadisnya Abu Hurairah, namanya Ghurratul Muhajjalin. Jadi Ghurratul Muhajjalin itu adalah harus sampai batas atas. Jadi Abu Hurairah itu kalau berwudu, Masya Allah saking hati-hatinya, karena ada satu hadis yang mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh. Wah, bahaya ini. Akhirnya beliau berinisiatif untuk wudu itu kalau basuh tangan sampai ke tiak. Ya. Kemudian kalau kaki sampai langsung di lutut. Sampai di atas lutut. Masya Allah. Ini biasanya dipraktikkan oleh mazhab Imam Syafi'i ini, yang sampai lutut, yang sampai betis ke atas ini. Kalau kita kan, mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Wallahu a'lam, ajib ketika membasuh kaki melebihi mata kaki, bahkan sampai di atasnya betis. Tapi ketika berbicara tentang membasuh kepala, jadi boleh sedikit saja. Ya, tapi insafnya kita adalah silakan milih yang ini atau milih yang itu. Wallahu a'lam. Kalau kami sendiri tetap memilih apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wamsahu biru'usikum." Lalu kemudian ditafsirkanlah oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid melalui Yahya Al-Mazini, tadi adalah 2 kali. Di sana jelas dikatakan fa'aqbala, ya. Fa'adbara minhu wa aqbala marratan. Berarti sehari kendak ke baun. Wadi sedai wali sekali. Pada kedua telunjuk ini dimasukkan di telinga. Kemudian posisi ibu jari ini adalah untuk mengusap telinga bagian belakang. Jadi seperti ini, Inilah yang dipraktikkan oleh Yahya
Al-Mazini atau Abdullah bin Zaid. Hadis yang ketiga, hadisnya Abu Hurairah yang sekali-sekali maratan-maratan, ini khusus untuk yang mungkin dalam keadaan airnya sedikit. Boleh dipraktekkan seperti itu. Kenapa harus dijelaskan yang sekali-sekali juga? Agar ketika nanti suatu saat kita menghadapi permasalahan kurang air atau sedikit air, atau kita membutuhkan air itu untuk kebutuhan yang lain, maka boleh kita mempraktekannya satu kali. Kalau mau lebih hati-hati, yaitu yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidak ada dari satu sahabat pun yang mengomentari tentang apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tersebut. Sekarang kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau gitu mana yang paling benar? Nah, tidak usah cari yang mana yang paling benar. Dari 4 itu silakan pilih saja salah satunya, disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kalau seandainya banyak air, berarti boleh 3 kali. Kemudian kalau seandainya agak sedikit airnya, boleh 2 kali. Kalau sedikit banget, 1 kali. Kalau air itu tidak cukup, tayamum saja. Daripada misalnya digunakan buat apa namanya, wudu, padahal ada keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tayamum, kita lebih membutuhkannya untuk minum karena harus dalam perjalanan. Mau cari air nanti tidak bisa lagi. Bahkan kalau seandainya bisa mengancam nyawa, boleh kita pada saat itu tidak berwudu. Tayamum saja, air yang ada itu bisa digunakan untuk minum atau untuk kebutuhan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan wudu. Catatan, ada beberapa sunnah yang hampir saja semua orang meninggalkan sunnah ini, yaitu hemat di dalam air, hemat di dalam penggunaan air. Coba hampir di setiap masjid ada keran ya, keran air, buka terus sampailah sefinta-finta kondem kelai, sampai beca sarah kone, baju sarawa atau tembe. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah salah satu, mohon maaf, salah satu bentuk pengikut syaitan. Kenapa? Karena mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwan syayatin. Jadi ini adalah dikomentari oleh para masyayikh kita, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya talibul ilmi ataupun para ulama atau orang-orang yang berdakwah menggunakan air secara berlebih-lebihan di dalam berwudu. Terus bagaimana caranya? Caranya kalau seandainya kita, ini kan proses untuk membasuh itu agak lama. Tutup aja dulu kerannya, ambil air tadi, tutup lagi kerannya, basuh silakan. Setelah itu buka lagi, ambil, berkumur, putar lagi seperti itu. Atau kalau enggak, kecilin aja airnya. Kecilin, jangan terlalu boros di dalam penggunaan air. Kira-kira bisa dipraktekkan. Insya Allah kita merubah, insya Allah. Sedikit demi sedikit. Allahu Akbar. Nanti orang akan melihat, ini hidup zaman apa air sebanyak itu? Itu namanya pelit katanya. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan pelit dengan qanaah itu? Susah membedakan ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-8. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu banyak dan juga sedikit. Air terbagi menjadi 2, air yang banyak dan air yang sedikit. Kenapa kita harus membahas tentang air yang banyak dan air yang sedikit? Ya karena kita gunakan untuk wudu. Agar kita hemat, itu satu. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah kalau seandainya air tersebut terkena najis, tiba-tiba misalnya tai cecak jatuh di air tersebut, tinggal kita lihat apakah tai najis tersebut mengenai atau jatuh di air yang sedikit atau air yang banyak. Nah gitu. Sekarang kita bahas apa itu yang dimaksud dengan air yang sedikit dan apa itu air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari kulah. Berarti maksudnya 1 kulah. 1 kulah. Dikatakan 1 kulah itu kurang lebih 90 sampai 100 liter.
90 sampai 100 liter. 2 kulah itu kalau di dalam kitab Minhajut Talibin, 2 kulah itu adalah 216 sampai 270 liter. Jadi banyak itu, 216 sampai 270 liter. Itu 2 kulah. Jadi air yang banyak itu adalah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Coba takali aja anu pada. Kira-kira kalau satu bak itu, tapi memang sudah ada ya ukurannya. Ada memang kan? Bak yang sekarang berapa? 800 ada. Tadi kita bilang berapa? 160 sampai 270 kan? Berarti nalu supaya tak cecak de ada bak air daita aman. Ya, aman. Boleh kita gunakan untuk berwudu. Jadi jangan apa namanya? Sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk menggunakannya untuk berwudu. Satu kula. Tadi ada mengatakan 90 sampai 100 liter. Tapi yang kita pakai itu adalah yang di dalam Minhajut Talibin tadi, 2 liter itu adalah 216 sampai 270. Berarti 100 lebih ya. Kalau mau hati-hati ya 100. Kalau mau hati-hati 100. Yang aman itu 2 kulah. Yang aman itu 2 kulah. Sedangkan air yang banyak, ya mohon maaf, air sedikit maksudnya tadi itu 1 kulah itu. Kalau kena najis, dikatakan di sini, jika terkena najis, maka dihukum air mutanajis. Ya airnya udah nggak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Berarti secara otomatis al-muallif rahimahullah taala ini ketika membahas air memang mau membahas air. Mau membahas air, cuma bahasanya berbeda. Lalu keluarlah istilah beliau ini adalah air mutanajis nih. Yatanajjasu bi wuqu'i an-najasah fihi wa illam yataghayyar. Wa illam yataghayyar. Walaupun itu tidak berubah. Apa yang maksud berubah? Yang berubah itu satu adalah warnanya, baunya, rasanya. Jadi ada 3 ini yang berubah. Al-muallif rahimahullah ta'ala, kalau seandainya najis terkena air yang sedikit, maksudnya 1 kulah atau kurang dari 1 kulah tadi, maka walaupun tidak berubah warnanya, zatnya, atau baunya atau rasanya, maka air itu tetap dinamakan dengan air najis. Berarti tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, baik itu untuk berwudu atau untuk mandi besar. Itulah di dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan air yang banyak, jika kejatuhan najis katanya, tidak dihukumi air mutanajis, kecuali bila berubah rasa, warna, dan baunya. Sampai di sini kita bisa memahaminya ya? Sudah ya? Paham insyaallah? Biar tidak terlalu jauh kita menjelaskan. Pembagian air. Air dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah air yang thahir, yang kedua adalah air yang najis. Tapi di dalam mazhabnya Imam Syafi'i dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Tadi yang bagi menjadi 2 itu adalah mazhabnya Imam Malik. Karena ada di dalam kitab Ar-Risalah juga yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Kita juga pernah menyelesaikan kitab itu. Air itu adalah ada 2. Tapi di dalam mazhabnya Imam Syafi'i air itu ada 3. Yang pertama adalah air najis. Yang kedua adalah air thahir. Yang ketiga adalah air mutahhir. Air najis itu yang udah jelas najisnya. Berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang air thahir itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Air yang suci dan bisa mensucikan. Suci itu ya bisa buat minum, bisa buat mandi, bisa buat nyuci.
Bisa juga buat wudhu atau mandi besar. Ini pembagiannya adalah kurang lebih 8. Yang pertama, air salju. Yang kedua, air embun. Yang ketiga, air es. Beda nggak? Es dengan salju? Beda ya? Ya. Jadi 3 ini. Sengaja memang kita sebutkan 3-3-nya karena memang beda. Yang keempat adalah air sumur. Yang kelima, mata air. Yang keenam, air sungai. Yang ketujuh, air laut. Jadi kurang lebih 7 atau 8 itu. Naam, air hujan. Yang 8 air hujan. Benar 8 ya? 8 air hujan. Ada 8 itu yang disebut dengan air tohir. Air mutahhir itu adalah yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum. Seperti air campur dengan teh. Bukan air lagi namanya, teh. Air kelapa. Air jus. Pokoknya semua yang berbentuk jus. Air kopi yang suka ngopi. Wallahu a'lam. Ini yang berkaitan dengan air. Karena memang ini harus dibahas. Karena kemarin kita pembahasannya lebih duluan istijmar daripada bahas tentang air. Semua ini adalah kalau di dalam kitab fikih disebut dengan kitab toharoh. Disebut dengan kitab toharoh. Bab yang ke-9. Faslun maujibatul ghusli sittatun. Kewajiban-kewajiban mandi ada 6. Kewajiban-kewajiban mandi ada 6. Jadi maksudnya adalah yang mewajibkan seseorang untuk harus mandi besar itu ada 6 hal. Yang pertama yaitu memasukkan khasyafah ke dalam farji. Apa itu? Yaitu bertemunya 2 alat kelamin. Bertemunya 2 alat kelamin. Atau kalau Imam Syatibi mengatakan dakhala syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi mohon maaf, hanya sekedar masuk saja. Walau hanya sedikit, tiba-tiba misalnya ada orang ketok pintu, tamu kayaknya ini penting banget nih. Akhirnya berhamburan, letio wa udut tamu akaka, ternyata benar. Nefadu aura karami makan deh. Ompon dia masuk sedikit. Maka sekedar masuk sedikit itu walaupun belum keluar mani, maka sudah wajib untuk mandi wajib. Wajib untuk mandi wajib. Enggak boleh ada yang beralasan, saya belum apa-apa kok Ustaz. Baru sedikit aja masa mandi wajib. Capek banget. Enggak ada capek dalam Islam. Resiko kenapa melakukan? Jadi harus mandi wajib. Jadi bertemunya alat kelamin laki-laki dengan perempuan, atau masuknya sesuatu dengan sesuatu atau disebut dengan jima', maka itu adalah hal yang pertama yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Yang kedua, keluarnya sperma. Sperma ini sebenarnya istilah baru. Kita pakai istilah lama saja. Mani namanya. Keluarnya mani. Karena kita sudah bahas tentang masalah mani ini, maka kita akan bahas tentang sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 4. Yang pertama kencing, yang kedua mani, yang ketiga mazi, yang keempat wadi. Kita akan jelaskan. Untuk air kencing cukup dengan dibersihkan saja, lalu kemudian berwudu, tidak perlu mandi wajib. Begitupun mazi dengan wadi. Tidak membutuhkan mandi wajib, cukup dibersihkan, lalu kemudian wudu ulang, kemudian sholat. Yang mewajibkan untuk mandi wajib itu adalah keluarnya mani, yang sekarang kita bahas, keluarnya mani. Apa perbedaan antara mani, mazi, dan wadi? Mani adalah air yang memancar. Mani itu adalah air yang memancar. Dari situlah
lahirnya kita semua. Berasalnya kita semua manusia itu berasal dari mani yang memancar atau air yang memancar. Hukum mani adalah suci. Hukum mani adalah suci, bukan najis. Kalau kena pakaian, tidak perlu dicuci, tidak perlu dituangkan di sabun pakai apa. Kalau udah pas kering, silakan dikorek-korek saja pakai kuku seperti yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha terhadap pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan pada saat itu terkena mani, kemudian mani itu sudah mengering. Maka hukum mani itu adalah suci. Beda dengan kencing, mazi dan wadi, hukumnya adalah najis. Kalau seandainya mengena pakaian, maka pakaian tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk sholat. Kalau nekat, sholatnya batal, plus dosa, plus nanti di hari kiamat diazab. Sengaja masalahnya ini, nantang Allah, na'udzubillah. Sudah tahu keluar mazi tadi, wadi keluar, kok pakaiannya masih dipakai gitu. Celananya diganti, jangan dipakai lagi. Segera diganti, jangan dipakai lagi. Dengan kita memahami nanti insya Allah perbedaan mani, wazi dan wadi ini, insya Allah kita bisa menghindarinya. Ya, apabila kita terkena atau badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, segera kita bersihkan. Ciri yang kedua, ciri yang pertama tadi memancar, yang kedua adalah putih kental. Tiba-tiba bangun dari tidur, tak terasa, nggak tahu tadi mimpi apa, tiba-tiba di celana kok ada sesuatu yang kental gitu. Ini apa ini? Jadi dia pakai tangan, licin. Itu sifatnya yang ketiga, licin. Putih kental, yang ketiga adalah licin. Yang keempat, keluarnya banyak. Beda dengan mazi. Kalau mazi hanya sedikit keluarnya. Yang kelima, sifatnya adalah suci. Cara bersih atau mensucikan mani adalah yaitu dengan mandi besar. Tidak ada cara lain. Harus mandi besar. Sekarang mazi. Apa itu mazi? Mazi itu adalah yang keluar dari farj laki-laki atau perempuan. Jadi air biasanya keluar itu adalah muqaddimah. Sebelum keluarnya mani. Sebelum keluarnya mani. Ada beberapa sebab yang menjadikan mazi itu keluar. 1, karena terlalu dingin. 2, terlalu panas. 3, terlalu berfantasi yang jorok. Jadi lihat apa sih istilahnya, nggak bisa lihat yang macam-macam itu. Dia bayangannya yang lain-lain. Nauzubillah. Terlalu berfantasi yang lain-lain. Akhirnya menyebabkan keluarnya mazi. Atau karena terlalu panas, suhu badan itu terlalu panas. Ini biasanya dialami oleh orang yang sakit. Maka itu akan keluar mazi. Dan biasanya keluar ketika orang yang berjima di waktu muqaddimah. Biasanya keluar duluan. Itu di waktu muqaddimah. Jadi ada sesuatu yang licin, ada sesuatu yang keluar, walau bentuknya sedikit, bukan kental, tapi warnanya bening, maka itulah yang disebut dengan mazi. Oh, belum sempat melakukan jima Ustaz, baru muqaddimahnya. Gimana ini? Tadi gimana? Kena pakaian nggak? Oh, kena Ustaz, ganti pakaiannya. Kena badan nggak? Cuci badannya. Tapi tidak perlu mandi besar. Itulah mazi. Hukum mazi itu adalah najis. Jadi harus dibersihkan. Wadi. Wadi itu adalah biasanya keluar setelah kencing. Ini yang berbahaya itu. Banyak sekali orang yang salah sangka sama dirinya. Dan mohon maaf, mau tidak mau memang semua laki-laki harus jujur di dalam permasalahan ini. Biasanya akan keluar yang seperti ini adalah
audo mertaha tari ire. Akhirnya kalau losa saraan tari ina, karena proses duduk itu kan mungkin ada sesuatu yang tertahan. Sudah dicuci, bangun kembali, ada yang keluar. Itulah yang disebut dengan wadi. Jadi sifatnya sama dengan mazi, yaitu sedikit, tidak terlalu kental, dan bening warnanya. Hukumnya adalah najis. Kewajiban mandi wajib ada 6. Yang pertama tadi memasukkan sesuatu dekat dalam sesuatu atau jima. Yang kedua adalah keluarnya sperma. Ada beberapa yang menjadi pembahasan seputar mani ini. Mani itu adalah alamat ihtilamnya seseorang, alamat balighnya seseorang, seseorang. Jadi biasanya ini, mohon maaf, terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada perempuan. Terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada perempuan. Makanya mohon maaf, kalau di dalam untuk urusan yang berumah tangga, orang yang sudah menikah, ini bukan aib. Ya, tidak ada malu di dalam pembahasan yang berkaitan dengan agama. Suatu saat Zainab binti Habash binti Jahash pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada malu di dalam agama. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau seandainya seorang wanita keluar haidnya, keluar darahnya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza ra'atil ma fada'is shalah." Apabila engkau melihat air yang dimaksud itu adalah air mani ini. Apabila engkau mengeluh ke air, dan air juga yang dimaksud itu adalah untuk perempuan adalah darah haidnya. Biasanya air bagi perempuan itu keluar ketika jima. Dan itu sebagai salah satu bentuk tanda klimaksnya seorang perempuan yang jarang dipahami oleh laki-laki. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah haid. Kalau tadi kita berbicara tentang sesuatu yang keluar dari farjnya laki-laki, sekarang kita berbicara tentang yang keluar dari farjnya perempuan. Ada beberapa model darah perempuan. Juga ada 4. Yang pertama adalah darah segar karena luka di tangan contohnya, atau di kaki, atau di anggota badan lain. Ini bukan najis. Kalau karena pakaian enggak masalah. Tidak perlu dicuci atau tidak perlu diapain. Mana dalilnya? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berjihad di jalan Allah. Mereka pun terluka. Kemudian terkena pakaian mereka. Mereka menggunakan itu untuk sholat. Tidak mereka ganti pakaiannya walaupun darah mereka mengalir. Yang kedua, yang keluar dari perempuan adalah darah haid. Darah haid. Waktu minimal darah haid adalah 1 hari 1 malam. Waktu minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Biasanya perempuan memiliki kebiasaan masing-masing. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 pekan. Tapi di dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu maksimal keluarnya haid itu adalah 15 hari. Tolong diingat. Ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Waktu maksimal keluarnya haid itu adalah 15 hari. Kenapa harus dibahas? Karena kalau seandainya keluar darah setelah hari ke-15, maka sudah bisa dipastikan darah itu bukan darah haid. Tapi itu adalah darah nifas. Darah istihadah. Itu sudah bisa dipastikan dengan darah istihadah. Sudah dibahas tentang waktu minimal dan waktu maksimalnya tentang darah haid. Sekarang darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dikarenakan wiladah, melahirkan. Jadi darah nifas ini hanya keluar kepada perempuan yang melahirkan. Adapun ke perempuan yang tidak melahirkan tidak memiliki darah nifas. Waktu minimalnya tidak dijelaskan di sana. 1 hari 1 malam juga ada yang mengatakan seperti itu. Maksimalnya
menurut para ulama adalah 40 hari. Tapi di dalam mazhabnya Imam Syafi'i 60 hari. Di dalam mazhabnya Imam Syafi'i 60 hari. Jadi mohon maaf untuk para wanita, para ummahat yang masih melahirkan atau memiliki putri yang melahirkan, harus benar-benar diberi pelajaran tentang permasalahan ini. Perhatikan, karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarga kita, terutama yang ada di dalam rumah tangga. Jadi salah satu kewajiban seorang suami itu adalah membuat tanggalan. Jadi jangan dibebankan kepada istri saja. Dan juga mohon maaf, seluruh istri siapapun harus memberitahu kepada suaminya kapan mulai haidnya, kapan mulai nifasnya. Oh, mulai haid misalnya tanggal 1, bulan 1, jam 1. Jamnya harus, karena itu berkaitan dengan masalah waktu. Oh, kebiasaan haidmu berapa? 5 hari. Berarti nanti tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6, bulan 1, jam 1, dia harus mandi besar. Dia harus mandi besar. Karena mohon maaf, perempuan di sini ini sangat-sangat lemah sekali. Dan disinilah lengahnya para wanita itu, dan celah yang paling besar bagi setan untuk menggoda wanita, yaitu mengundur-ngundur untuk mandi besar. Kecaru awal, caru adenda sembayar. Dia watis dah ingatkan barahina, coba ingatkan wali. Jangan sampai nanti istri kita tidak melaksanakan sholat gara-gara kita lalai pun, tidak pernah memperhatikan agamanya. Deh, awis dah sembayar kentu kain. Dia 45 naik, tiwar 5 naik. Udah lebih 1 jam itu, sekarang udah jam 2. Coba lihat nih. Kalau perlu di rumah itu memang harus ada papan kecil, tulisin. Setiap bulan itu tanggal apa namanya haidnya istri, jamnya. Kenapa harus jam? Karena hitungan dalam Islam itu adalah hari itu tadi. Masya Allah, luar biasa. Kadang kalau seperti ini kelihatan rumit, tapi kalau seandainya sudah jadi kebiasaan, insya Allah itu akan bisa menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Dan ini adalah salah satu aplikasi kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita sudah berani untuk datang melamar anak orang, lalu kemudian kita mengambil alih kewajiban itu dari bapaknya kepada kita, maka mau tidak mau sampai maut menjemput kita, kewajiban itu harus kita lakukan. Jangan sampai wanita yang kita nikahi, sebelum dia nikah dengan kita dia adalah wanita soleha, ternyata setelah kita nikah dengannya jadi wanita yang salah. Jadi wanita yang salah dalam sholatnya, salah dalam hitungan haidnya, ya banyak macam kesalahannya. Masya Allah, itu disebabkan oleh suami yang tidak telaten. Nifas. Kewajiban mandi ada 6. Tadi sudah sampai nifas, yaitu yang keempat. Yang terakhir itu adalah darah yang keempat, darah istihadah. Ini darah istihadah ini darah penyakit namanya. Darah penyakit. Jadi ada sesuatu yang luka di dalam rahim. Ya, di dalam dinding-dinding rahim itu ada yang luka, lalu kemudian luka itu sampai bernanah, kemudian mengeluarkanlah darah. Makanya darah istihadah itu, ya, kita hanya melihatnya dengan membaca di dalam buku-buku fikih mazahib, ya, fikih mazhab. Di baunya itu busuk. Ya, kenapa? Karena memang itu kan berasal dari campur antara darah dengan nanah karena luka. Ibunda kita Ramlah binti Abu Sufyan yang dikenal dengan Ummu Habibah, beliau pernah mengalami istihadah selama 7 tahun. 7 tahun itu. Jadi kayak gimana itu? Saat itu belum ada donor darah ya. Jadi yang namanya istihadah orang keluar darah itu. Ini untuk para wanita, para laki-laki ya. Tolong dipahami istrinya masing-masing. Kalau pas keluar darah haid atau nifas itu, tolong jangan membuat sesuatu yang menjengkelkan hatinya. Itu emosinya itu nggak stabil ketika haid itu. Saya pun mengalami seperti itu. Kok tiba-tiba istri kok marah gitu. Wah,
Ini ada yang salah dengan saya ini. Ini pasti lagi haid. Makanya mau tidak mau harus keluarkan jurus-jurus rayuan maut untuk melunakkan kembali hatinya. Untuk melunakkan kembali hatinya. Kalau tidak mampu dilunakkan hatinya, ada dua cara perempuan itu. Yang pertama, keluarkan kertas yang merah. Langsung ketawa itu. Yang kedua, diam-diam keluarlah beliin bakso, makanan-makanan kesukaannya, beli, insya Allah luar biasa. Ya. Jadi intinya adalah kita sebagai laki-laki harus memahami keadaan perempuan ketika masa haid, masa nifas, itu adalah masa-masa yang sangat labil bagi mereka. Kadang-kadang tiba-tiba emosi, tiba-tiba baik, tiba-tiba santun, tiba-tiba kasar. Masya Allah. Allahu Akbar. Tugasnya perempuan itu melurus, laki-laki itu adalah meluruskan, jangan sampai tambah bengkok. Darah istihadah, darah penyakit tadi tidak memiliki masa minimal atau masa maksimal, nggak ada, karena itu kan penyakit ya. Ya tinggal kita konsultasi ke dokter saja, bawa istri ke dokter. Ini bagaimana cara untuk untuk mengatasinya, obat apa yang harus diminum, atau kalau enggak ada obat herbal atau obat tradisional yang biasa diminum oleh orang-orang di kampung. Ya, jangan diabaikan hal-hal seperti itu insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, najis. Kalau untuk darah haid, darah istihadah, darah nifas, semuanya itu adalah najis. Jadi darah yang tadi ada yang karena luka itu adalah yang suci. Jadi bukan najis. Hal yang kelima adalah yang mewajibkan mandi besar, melahirkan. Ini sebenarnya masuk ke nifas ini. Melahirkan. Jadi bukan setelah melahirkan langsung mandi besar, bukan. Ya. Kemudian mati. Orang yang meninggal wajib mandi besar. Ada tambahan juga di mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kemarin saya sempat menawarkan buku itu untuk kita bahas kitab itu, tapi Ustaz Abdul Malik meminta untuk yang lain, ada yang lain enggak gitu. Hanya saya rekomendasikan beberapa kitab, 3, 5 atau 6 kemarin. Ya, jadi ada sekitar 6 kitab itu, ternyata jatuhlah hati kita di kitab yang kita bahas sekarang, Safinatun Najah. Jadi ada kitab mazhabnya Imam Hambali, termasuk orang yang memandikan mayat. Yang memandikan mayat harus mandi besar juga. Yang memandikan mayat harus mandi besar juga. Naam. InsyaAllah di sini nanti akan ada fardu mandi besar, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairu jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.